Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Video ini disusun oleh saya sendiri, Anissa Mafatiul Hoiriyah, dengan NIM F1B019112 untuk pemenuhan tugas governansi dan media sosial. Latar belakang penggunaan media sosial. Pemerintah pastinya memiliki tugas untuk menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah serta membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengkomunikasikan kebijakan. Salah satu upaya dalam mengomunikasikan kebijakan tersebut adalah melalui media sosial. Media sosial sendiri berarti sebuah media online dengan para penggunanya agar bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi informasi, dan berkomunikasi. Fungsi utamanya adalah untuk memperluas interaksi manusia serta sebagai alat komunikasi dua arah yang dapat digunakan oleh pemerintah. Fungsi media sosial menurut Beckwell. Yang pertama, sebagai pusat informasi. Artinya, media sosial digunakan sebagai inovasi, adaptasi, dan kemajuan perkembangan zaman. Fungsi yang kedua yaitu korelasi. Korelasi digunakan sebagai alat penafsiran dan menjelaskan makna sebuah peristiwa. Fungsi yang ketiga, kesinambungan. Kesinambungan digunakan untuk mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan, khususnya subkultur serta perkembangan budaya baru. Dan fungsi yang terakhir digunakan sebagai hiburan, yang mempunyai fungsi untuk meredakan ketegangan yang terjadi pada masyarakat. Pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial ini sejalan dengan ketentuan dalam reformasi birokrasi, di antara lain, pemanfaatan teknologi informasi atau e-government. Yang kedua, strategi komunikasi berupa manajemen perubahan atau change management. Yang ketiga, manajemen pengetahuan atau knowledge management. Dan yang keempat, ada penataan tata laksana atau business process. Poin selanjutnya, ada sasaran pemanfaatan media sosial oleh pemerintah. Sasaran yang pertama, terselenggaranya hubungan yang harmonis antar instansi pemerintah dan media. Sasaran yang kedua, penggunaan media sosial secara optimal dan efektif untuk menyebarkan informasi. Dan yang terakhir, digunakan untuk membangun reputasi instansi pemerintah menjadi semakin baik. Asas-asas media sosial meliputi yang pertama, faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Asas yang kedua, disampaikan melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan apa adanya. Serta asas yang ketiga adalah keikutsertaan dan keterlibatan, yaitu penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada instansi pemerintah. Asas keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat seperti yang pertama, interaktif, yaitu komunikasi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media sosial bersifat dua arah. Yang kedua itu harmonis, yaitu komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang diarahkan untuk menciptakan hubungan sinergi yang saling menghargai dan menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya, etis,
yaitu pelaksanaan komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang menerapkan perilaku sopan sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan, serta tidak merugikan orang lain dan menimbulkan konflik. Poin yang keempat, kesetaraan, yaitu terbinanya hubungan kerja yang baik dan setara antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, profesional, yaitu pengelolaan media sosial yang mengutamakan keahlian berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan konsistensi. Serta yang terakhir, akuntabel, yaitu pemanfaatan media sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa media sosial yang dapat digunakan oleh instansi pemerintahan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Yang pertama, melalui layanan blog seperti Ordpress dan Blogger. Yang kedua, melalui layanan jejaring sosial seperti Facebook. Yang ketiga, kolaborasi, itu berupa Wikipedia. Layanan yang keempat, melalui layanan blog mikro seperti WhatsApp, Twitter, BBM, Line, Telegram, dan Instagram. Dan yang kelima, ada layanan forum berupa Detik Forum, Quora, dan Kaskus. Selanjutnya, mengenai poin prinsip dan etika media sosial. Prinsip media sosial sendiri berupa kredibel, yaitu menjaga agar tetap akurat. Kemudian, integritas merupakan sikap jujur dan menjaga etika. Profesional artinya memiliki pendidikan. Prinsip yang keempat, responsif, yang artinya cepat dan tanggap. Yang kelima, terintegrasi, artinya selaras dengan media sosial lainnya. Dan prinsip yang terakhir, adanya keterwakilan, yaitu dapat menyampaikan pesan. Kemudian, media sosial sendiri mempunyai beberapa etika, di antaranya dapat menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah, menghormati kode etik pegawai negeri, menyampaikan dan menerima informasi yang benar, tepat, dan akurat, serta dapat menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan. Perencanaan media sosial. Secara sederhana, perencanaan media sosial dapat dilakukan dengan metode people, objektif, strategi, dan teknik atau sering disingkat dengan POS, yang merupakan 4 tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan sebuah strategi media sosial. Jadi yang pertama itu adalah people atau khalayak, menjadi sasaran komunikasi instansi dan perilaku online khalayak yang didasarkan pada segmentasi teknografi sosial. Yang kedua, sasaran atau objektif, yaitu mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai kebutuhan instansi. Perencanaan yang ketiga dengan strategi, yaitu cara instansi menentukan hubungan dengan khalayak. Dan perencanaan yang keempat melalui teknologi, yaitu penentuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Strategi media sosial. Strategi media sosial dilakukan dengan merancang pesan yang tepat untuk khalayak sasaran dan menyebarluaskannya pada media sosial yang tepat. Pemantauan dan evaluasi media sosial. Jadi, dalam menjalankan media sosial, sebuah instansi juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap media sosial mereka. Pemantauan dilakukan untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan persepsi, opini, dan sikap khalayak terhadap instansi. Pengukuran dan analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus dan sewaktu sehingga instansi pemerintah mampu memantau pergerakan. Langkah yang terakhir, melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap kinerja media sosial meliputi aspek luas jangkauan yang tercipta, intensitas, kedalaman isi diskusi, dan masukan yang diperoleh. Evaluasi tersebut meliputi masukan atau input, keluaran atau output, hasil atau outcome, dan manfaat atau benefit. Contoh penggunaan media sosial oleh pemerintah.
Media sosial pada intinya digunakan oleh humas pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan reputasi suatu lembaga. Selain itu, media sosial harus digunakan secara maksimal untuk lebih dekat dengan publik, mendokumentasikan online, serta keterbukaan informasi publik sekaligus menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik dan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi yang semakin berkualitas. Contohnya, penggunaan media sosial YouTube oleh pemerintah. Saat ini, YouTube menjadi situs berbagi video terpopuler. Humas Pemda Jakarta dapat dijadikan contoh bagaimana YouTube menjadi media relation dengan masyarakat. Bagaimana Wakil Gubernur DKI Jakarta mengunggah video rapat untuk memperlihatkan kepada masyarakat proses pengambilan sebuah keputusan. Tentu saja, ini akan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga. Video apa saja yang dapat diunggah di sana. Akan tetapi, setidaknya setiap lembaga dapat menampilkan profil lembaganya ke YouTube. Hal ini dapat membantu apabila ada masyarakat yang ingin mengetahui tentang lembaga kita. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan gambaran singkatnya melalui video tersebut. Contoh kasus yang kedua, yaitu penggunaan media sosial oleh pemerintah berupa pembuatan dan penggunaan aplikasi Siapmas, yaitu Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas. Aplikasi ini merupakan aplikasi pelayanan publik, di mana dilakukan oleh Pemkab Banyumas melalui badan organisasi. Aplikasi ini dapat menampung inovasi-inovasi baru dari masyarakat. Masyarakat pun dibebaskan berpendapat mengenai pengajuan inovasi atau rancangan kegiatan yang mereka buat. Jadi, dengan adanya penggunaan sosial melalui aplikasi ini, diharapkan adanya pertukaran pikiran dan inovasi mengenai praktik program inovatif. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pedoman pemanfaatan media sosial bagi instansi pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.